menyapa adik-adik lagi di hari Minggu ini. Iya, Laoshi, Cijen juga senang bisa melayani dan bertemu dengan Laoshi Chen Fang dan Laoshi Ermi di Ibadah Sekolah Minggu KKA versi online. Cik Erni jangan lupa doa dulu ya. Oh, iya betul. Nah adik-adik sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang fokus untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana kabarnya seminggu ini? Lose berharap semua adik-adik di rumah tetap sehat dan happy ya. Iya dong, Laoshi, harus happy. Apalagi hari ini kan hari Minggu, jadinya waktunya kita untuk memberikan semangat dan sukacita kita untuk memuji Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, kalau gitu kita sama-sama semangat nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Belajarnya. Iya Lose, soalnya tinggal sebulan lagi udah masuk midtest dan ujiannya lumayan banyak lagi. Wah, semangat ya, Tuhan pasti sertai. Jangan lupa doa dan belajar yang terbaik ya. Oke, thank you Lose. Nah anak-anak, ujian akan segera dimulai. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal ya. Baik Bu Guru. Baik Bu Guru. Bu Guru lagi lihat ke arah yang lain. Aku bisa nyontek nih. Loh, kok dia bisa nyontek gitu sih? Dia nggak takut apa? Tapi kalau dipikir, curang dong nanti kalau nilainya lebih bagus dari aku. Gimana dong? Apa aku nyontek juga nggak ya? Nah adik-adik, kira-kira Cik Erni akan mengikuti temannya untuk nyontek atau enggak ya? Aduh, aku kok kepikiran ikut nyontek sih? Kan itu dosa. Tuhan Yesus tidak suka jika anaknya melakukan dosa. Tuhan, berikan Roh Kudus untuk menolongku agar tidak berpikir untuk ikutan menyontek, tapi berusaha yang terbaik buat Tuhan supaya Tuhan senang
Dan juga Roh Kudus berikan aku keberanian supaya bisa menegur temanku yang mencontek saat ujian. Amin. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Wah, seneng banget Cek, aku dapat 100. Kalau Cece dapat berapa? Senang juga. Kemarin ujiannya bisa dapat nilai 85, Jen. Wah, nilaiku lebih tinggi dong, dapat 100. Makanya Cek, kemarin mumpung pas gurunya nggak memperhatikan, Cece seharusnya lihat catatan Cece. Bisa kayak aku nih, dapat nilai 100 loh. Jen, sebenarnya kemarin aku lihat loh kamu nyontek waktu ujian. Ingat Jen, meski guru tidak melihat, tapi Tuhan melihat apa yang anak-anaknya kerjakan. Dan ingat, meski itu cuman dibilang nyontek, tapi itu juga dosa loh. Dan Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya melakukan dosa. Iya deh Cek, aku nggak akan ulangin lagi deh. Dan akan berusaha jujur untuk membuat Tuhan senang. Nah, adik-adik, benar yang dikatakan oleh Cik Erni tadi. Tuhan melihat semua gerak-gerik kita, apapun yang kita kerjakan. Entah itu kita berjalan, nyontek, makan, duduk, nangis, tertawa, semua Tuhan tahu. Jadi, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau kita semua anak-anaknya melakukan hal yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku
lagi dengan Lause ya nih. Wah, senang sekali ya. Sekarang Lause lihat sudah banyak dari adik-adik yang bisa ibadah onsite di gereja. Lause berharap ya semua adik-adik yang masih online bisa join bersama-sama beribadah di gereja ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa dulu. Kita tundukkan kepala, tutup mata dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan, pimpin kami sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut supaya kami boleh mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi barusan aja ya kita mendengarkan cerita tentang Cece Nesi yang mencontek. Di mana Cece Nesi CR nih dengan berani nih menegur Cece Nesi bahwa mencontek itu dosa loh. Nah, di mana dosa itu apa adik-adik? Siapa yang masih ingat? Benar, dosa itu adalah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka atau yang Tuhan larang. Nah, kira-kira apa ya yang membuat CR nih berani menegur Cece Nesi yang mencontek dan berbuat dosa? Apakah karena badan CR nih lebih besar? Enggak. Atau apakah badan CR ini lebih tinggi daripada Cece Nesi? Enggak juga. Badan CR ini enggak lebih besar atau lebih tinggi daripada Cece Nesi. Terus apa ya yang membuat CR nih berani menegur Cece Nesi? Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari cerita Alkitab berikut ini yang diambil di Kisah Para Rasul 3. Dari cerita Alkitab ini kita akan belajar bersama-sama apa ya yang membuat CR bisa berani menegur Cece Nesi dan apa yang membuat Cece Nesi boleh berubah. Nah, adik-adik, pada suatu hari Rasul Petrus dan Yohanes pergi dan berjalan masuk ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat yang sama, terdapat seorang pengemis yang lumpuh kakinya sejak bayi, sehingga orang itu sejak bayi tidak dapat berjalan dan harus diusung atau dipopong oleh teman-temannya. Dan setiap hari, orang lumpuh ini duduk dan diletakkan di pintu gerbang dekat bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta uang kepada orang-orang yang masuk ke bait Allah. Nah, pada saat orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes berjalan masuk ke bait Allah, pengemis lumpuh ini berteriak memanggil Rasul Petrus dan Yohanes dengan berkata, "Berikanlah aku uang." Lalu Rasul Petrus dan Yohanes berhenti dan melihat pengemis itu dengan kasihan. Sambil pengemis itu berharap untuk mendapatkan uang. Namun Petrus dan Yohanes berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Pada saat orang Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wah, ia begitu senang ya. Ia melonjak, berdiri dan berlompat-lompat, berjalan kian kemari sambil memuji Allah. "Hore, terpujilah Allah yang membuatku bisa berjalan." Dan orang lumpuh itu mengikuti Rasul Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah. Sambil berjalan dan melompat dengan gembiranya. Tentu saja ya adik-adik, orang banyak yang di sana jadi heran dan tercengang. Wah, banyak dari mereka yang ingin melihat dan mengikuti orang lumpuh ini. Bagaimana ya orang lumpuh ini bisa berjalan? Hah? Bagaimana bisa ya? Orang lumpuh yang sejak bayi ini bisa berjalan. Apakah Petrus dan Yohanes telah menyembuhkannya? Sedangkan yang lain berkata, "Bagaimana bisa kamu bisa berjalan?" Pada saat itu,
Roh Kudus memberi hikmat dan keberanian kepada Rasul Petrus untuk berkata-kata di depan orang banyak. Hai orang Israel, mengapa kamu heran dan menatap kami? Seolah-olah dengan kuasa kami dapat menyembuhkan orang lumpuh itu dapat berjalan. Namun sebenarnya dengan kuasa Yesus dan percaya kepada Yesuslah yang dapat menyembuhkan orang lumpuh ini. Karena itu hai saudara-saudara, bertobatlah dari dosa-dosa kalian dan percayalah kepada Tuhan Yesus dan meminta pengampunan dari Tuhan agar dosamu dihapuskan dan memimpin kamu masing-masing untuk kembali dari segala kejahatan. Wah, adik-adik, dari cerita tadi apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana ya orang yang lumpuh sejak bayi itu dapat berjalan? Apakah dengan kuasa dan kekuatan dari Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh ini? Bukan. Apakah karena Petrus dan Yohanes ini pintar seperti dokter dapat menyembuhkan orang lumpuh ini? Bukan juga adik-adik, semuanya bukan. Petrus dan Yohanes tidak mempunyai semua kuasa dan kepintaran itu sendiri untuk menyembuhkan. Nah, sekarang coba adik-adik tebak nih. Kalau begitu, dengan kuasa apa Petrus dan Yohanes dapat menyembuhkan orang lumpuh ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, dengan kuasa nama Yesus. Di mana setiap orang yang percaya dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat itu, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, maka akan diselamatkan. Nah, karena orang lumpuh ini percaya bahwa dengan nama Yesus dapat menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Nah, adik-adik, yang menyembuhkan dan menyelamatkan orang lumpuh itu bukan karena kuasa dari Petrus dan Yohanes, tapi karena kuasa dalam nama Yesus. Orang lumpuh ini percaya bahwa dengan nama Yesus maka dia dapat disembuhkan dari lumpuhnya dan diselamatkan dari dosa-dosanya. Nah, jadi dari cerita ini apalagi ya yang bisa kita pelajari? Ya, bahwa seperti Petrus dan Yohanes yang berani menceritakan tentang Yesus kepada orang lumpuh dan orang banyak itu, begitu juga dengan C. Ernie yang berani menegur dan menceritakan Yesus kepada C. Genesis. Nah, jadi terus lantas gimana dengan kita? Apakah kita juga berani untuk menceritakan Yesus kepada orang lain yang belum percaya? Atau kepada teman-teman yang sudah percaya tapi tidak mau taat kepada Tuhan? Nah, mungkin kita berkata, loh, aku nih takut kalau aku cerita tentang Yesus, terus temanku nggak mau percaya gimana? Atau mungkin kita bilang, kalau aku cerita tentang Yesus terus aku dicuekin atau nggak mau didengerin gimana? Mungkin dari kalian juga ada yang berkata, aku malu, nggak terlalu kenal sama teman atau orang itu. Nah, jadi sama. Ketika Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh dan orang banyak itu, Petrus dan Yohanes juga nggak kenal loh. Dan beberapa dari orang itu ada para tua-tua dan pemimpin Yahudi yang juga menolak untuk percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa Petrus dan Yohanes tetap berani berkata-kata tentang Yesus? Apa ya yang membuat Petrus dan Yohanes ataupun C. Ernie berani berkata tentang Yesus? Apa karena mereka pintar atau mereka kuat? Bukan, tapi karena Roh Kudus. Roh Kudus. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Nih, di mana kita sudah mendengarkan ya, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian di dunia loh. Tapi Yesus telah memberikan murid-muridnya apa
Apa adik-adik? Di dalam hati mereka. Yes, benar. Roh Kudus di dalam hati murid-muridnya. Tapi Tuhan bukan saja memberi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tapi sekarang ini Tuhan juga memberi Roh Kudus di dalam hati anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang bertanya, Roh Kudus itu apa sih, Lause? Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang diberikan di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di mana Roh Kudus ini membuat kita berani untuk menceritakan Yesus. Dan Roh Kudus inilah yang membuat orang yang mendengarkan cerita kita menjadi percaya kepada Yesus. Seperti orang lumpuh dan orang-orang banyak itu. Nah, jadi sekarang ini maukah kita sebagai anak Tuhan dengan berani menceritakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, kepada teman-teman kita, keluarga kita, mama, papa, sepupu kita, atau mungkin orang lain yang bukan keluarga kita yang belum percaya. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa dengan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang sudah diberikan di hati kita, anak-anak Tuhan, akan memberi kita keberanian dan kesempatan untuk menceritakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mau mati dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap kami yang percaya. Supaya dengan Roh Kudus itu kami boleh mempunyai kuasa, boleh berani dan memperoleh kesempatan untuk menceritakan Yesus kepada orang-orang, kepada mungkin teman-teman, mama, papa, keluarga yang belum percaya pada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, beri kami keberanian, biar Roh Kudus memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi ayat hafalan kita hari ini, minggu ini, sama ya dengan minggu yang lalu. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Aktivitas hari ini kita akan membuat gantungan seperti ini. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan adalah bahan-bahannya. Satu kertas origami, terserah mau warna apa aja. Kemudian buffalo putih atau HVS putih yang sudah dibuat lingkaran seperti ini. Nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ya, sedengan. Kemudian 3 tali benang. Ada spidol warna merah, kuning, dan juga oranye. Lem, gunting. Ini untuk tali pitanya, gantungkannya. Dan jangan lupa untuk ngeprint burung merpatinya dan juga untuk api-apinya. Nah, sekarang langkah pertama yang kita ambil adalah kita akan menggunting print burung ini dan juga api-apinya. Jadinya akan jadi seperti ini, yang burung. Kemudian untuk gunting api seperti ini. Nah, sudah digunting. Sekarang kita tinggal mewarnai aja. Nah, yang untuk bawah sendiri, yang ini kita akan warnai dengan oranye. Terserah ya, mau kuning, mau warna dulu juga nggak apa-apa. Nih,
kita warnai. Nah, sekarang yang bagian tengahnya kita akan warnai untuk kuning. Kita warnai kuning. Kemudian kita warnai yang pinggirnya ini merah. Nah, jadinya akan seperti ini. Yang burung ini tidak usah diwarnai ya adik-adik, cuman hanya apinya aja yang kita warnai. Oke, sekarang selanjutnya ambil kertas origami, warna apa aja terserah, tapi yang sudah dilingkari sesuai dengan ukuran kertas HVS dan bufalonya ya. Nah, sekarang kita akan tempel burung ini di tengah-tengah. Oke, kita akan tempel. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ambil untuk menggunting pinggirannya ini dulu ya. Nah, setelah kita gunting akan jadi seperti ini. Dan sekarang kita akan menggantung api-apinya dengan memakai benang. Nih. Seperti ini. Kemudian satunya lagi. Nah, setelah tergantung seperti ini semua. Nah, sekarang kita akan lem di sini, di bagian bawahnya sini kita akan lem. Nah, setelah itu kita akan bikin pitanya yang ini. Untuk digantungkan, mungkin kalau yang nggak bisa minta bantuan papa sama mama ya. Ini yang sudah dibuat simpul seperti ini. Kemudian, nah, kita akan lem di sini.
Kemudian kita akan tutup untuk bagian belakangnya ini menggunakan kertas HVS putih atau buffalo putih yang sudah tadi kita potong. Nah, sudah tertutup seperti ini. Nah, ups. Nah, sudah jadi adik-adik semua. Akan jadinya hasilnya akan jadi seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan ya. Nah, kalian bisa titip ke papa mama untuk diserahkan ke gereja. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Bye-bye.